Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari cerita. Nah, kita lanjut pembelajaran 3, Nana. Silakan dibuka bukunya halaman 20. Silakan dibaca bacaan pembuka pembelajaran kita hari ini. Setelah dibaca, ayo dilanjut membaca nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki 5 sila di dalamnya yang masing-masing memiliki nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya untuk kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai gambar yang ada di buku halaman 21. Misalnya melaksanakan ibadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing, berdoa sebelum makan, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Itu dia nilai yang terkandung pada sila pertama. Selanjutnya, sila yang kedua, nilai kepercayaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila kedua ini eratnya dengan kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tenggang rasa, menegakkan kebenaran dan keadilan, berbagi terhadap sesama, membantu sesama, seperti gambar yang terlihat di sini. Selanjutnya, yang ketiga, sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila ketiga ini tentang persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nilai yang terkandung seperti pada gambar di sini, misalnya gotong royong, kerjasama, ya, tentang persatuan. Nilai yang terkandung yang lainnya itu misalnya sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, sila keempat, nilai kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata negara. Seperti pada gambar yang bisa kita lihat di sini, nilai yang terkandung pada sila keempat itu musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, mengutamakan musyawarah, diliputi semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan lain sebagainya. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila kelima ini misalnya
bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ya, itu dia. Kelima, sila Pancasila serta nilai yang terkandung di dalamnya. Semoga kita semua, anak-anak hebat sekalian, bisa mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila agar tercipta kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tenang, sejahtera, aman, dan damai. Itu dia bacaan. Selanjutnya, ayo kerjakan tugas yang pertama. Ada di sini perilaku atau sikap. Apakah sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, sekalian silahkan memasangkan, misalnya sikap yang pertama gotong royong. Apakah ini sesuai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau sila keberapa, Nana? Iya, ini sila ketiga. Karena gotong royong itu sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Persatuan kan gotong royong, bersatu kerjasama. Silakan anak-anak sekalian melanjutkan. Soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima dipasangkan masing-masing sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ya. Setelah itu dilanjut dengan menulis sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sila pertama, ini ada simbol bintang. Sila pertama, sikap yang sesuai, misalnya apa? Melaksanakan ibadah, menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Bisa lihat di bacaan yang tadi atau sesuai dengan pengetahuan anak-anak sekalian. Di sini masing-masing, ya silahkan diisi. Sila kedua, ini simbol rantai sila ketiga, kepala banteng, sila keempat, sila kelima. Silahkan diisi ya anak-anak, sikap yang sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Ini tugas kedua, halaman 25. Selanjutnya, kebalikannya lagi, sikap yang tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, silahkan anak-anakku silahkan amati perilaku orang di sekitarmu, di rumah, di sekolah, masyarakat yang tidak sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Masing-masing contohnya satu. Misalnya mengganggu kakak yang lagi beribadah, tidak sesuai dengan sila keberapa itu? Pertama. Ayo silakan anak-anak dicari contoh yang lain. Semoga perilaku-perilaku ini bisa kita hentikan atau tidak kita lakukan ya, karena ini tidak sesuai dengan sila Pancasila, tapi tetap dikerjakan ya. Ini tugas ketiga, halaman 26 ya. Semoga kita semua, termasuk anak-anak hebat, bisa menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan tidak melaksanakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila, agar kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap aman dan damai. Seperti terlihat pada peta di bawah ini, peta Indonesia, kita begitu banyak warga negara Indonesia, begitu banyak pulau, begitu banyak daerah yang ada di Indonesia. Semoga kita tetap bisa menjalani kehidupan dengan aman dan damai. Terlihat peta kondisi geografis negara Indonesia di bawah ini, ada juga di bukunya Nana ya. Apa itu letak geografis Indonesia, atau apa itu kondisi geografis negara Indonesia? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataan di bumi, dari semua tempat.
Letak geografis menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Jadi seperti inilah tampilan negara kita kenyataannya di bumi ya, seperti ini. Jadi luas wilayah Indonesia yaitu 5.148.111 kilometer. Ibu ulangnya, jadi luas wilayah Indonesia itu 5.148.111 kilometer persegi. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya, dengan negara-negara tetangga ya, seperti di sebelah utara, di sini di sebelah utara ya, berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laut Sulawesi, Filipina, dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat, di sini sebelah barat ya, ini mata anginnya. Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat ya. Di sebelah selatan, sini selatan ya, berbatasan dengan negara-negara Australia, Timor Leste, berbatasan juga dengan ini, Laut Arafura. Dan di sebelah timur, ini sebelah timur ya, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, jadi seperti itulah kondisi geografis negara kita, negara Indonesia. Silahkan kembali dituliskan luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta, luas dan batasan-batasan dengan negara tetangga berdasarkan peta. Bisa dilihat ada di bukunya, di buku siswa halaman 27. Selanjutnya, setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliran anak-anak hebat untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Ayo gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Bisa kalian bertanya ke orang tua atau membuka Google Maps atau melihat internet dan digambarkan peta wilayah tempat tinggal kalian ya. Jangan lupa sebelum menggambar ditentukan arah mata angin untuk memudahkan kalian menggambar dan mengetahui arah tempat tinggal kalian seperti ini, utara, timur, selatan, barat, arah mata angin ya, sebelum menggambar peta sederhana tempat tinggal kalian ya. Bisa melihat contohnya di internet. Setelah kalian menggambar peta tempat tinggal kalian, ayo menulis. Ini adalah tugas terakhir kalian. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Jadi kalian bercerita tentang tempat tinggal kalian ya. Setelah itu tentukan ide pokok di setiap paragraf cerita yang kalian buat. Berapapun paragrafnya ya, sebanyak itu juga ide pokok dan kalimat pengembang yang kalian tentukan. Misalnya cerita kalian 2 paragraf, berarti ide pokoknya juga ada 2, kalimat pengembangnya 2 atau 3. Ya, silahkan kalian sesuaikan dengan cerita kalian.
Ya. Nah, halaman 29 ya, tugas terakhir. Ya. Kemudian ayo renungkan, tuliskan sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Perilaku kalian, ayo jujur. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang telah kalian lakukan selama ini, silahkan ditulis ya, yang jujur. 1, 2, 3 atau berapapun yang telah kalian selama ini kerjakan atau amalkan sesuai dengan nilai Pancasila. Ini tadi ya kerjasamanya, kalian buat peta sederhana geografis wilayah tempat tinggalmu. Ya, semangat! Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun kalian belajar di rumah ya. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan, bernilai ibadah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat menulis yang rapi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.